dengan belajar. Oke, Bunda dan Bapak Ibu guru hebat semuanya, mohon izin untuk kita mulai ya. Sudah lewat 1 menit dari yang dijadwalkan. Mudah-mudahan juga nanti selesainya tepat waktu. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bersyukur sekali bertemu dengan Bapak Ibu, ada Bunda, Bu Kepala Sekolah saya, ada Pak Sunarto, Pak Pengawas, ada teman-teman Bapak Ibu guru hebat semuanya, bisa bertemu di ruang virtual di waktu yang tidak terduga. Malam mingguannya agak keren gitu. Malam mingguannya nggak belajar sih, kita diskusi santai. Mohon izin saya ingin berbagi beberapa hal tentang pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya positif. Jadi apa ya intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon izin untuk berbagi dan nanti mudah-mudahan kita ada sesi atau ada kesempatan untuk bisa diskusi. Share screen saya sudah nampak kan ya? Jadi saya sesuai dengan mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah melihat dari broadcast yang saya edarkan. Saya Behining Aisyah, saya guru SD Negeri Jenang 02 dan di sini di ruangan ini juga ada Bu Kepala Sekolah saya Bu Sumarni dan rekan-rekan satu sekolah saya juga cukup banyak yang hadir. Terima kasih teman-teman satu kecamatan juga banyak yang hadir. Jadi pada sesi ini saya ingin berbagi tentang pemahaman dan pengalaman tentang implementasi budaya positif di kelas dan di sekolah kami. Tapi sebelumnya mohon izin untuk kita menyepakati forum kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman nanti kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan, boleh raise hand, boleh memotong pembicaraan, memotong penyampaian saya di tengah-tengah. Misalnya Bapak Ibu mau raise hand, ada suatu hal yang mau disampaikan, dipersilahkan. Kemudian mohon berkenan untuk menonaktifkan mikrofonnya, dan kalau berkenan, kalau sinyal mendukung, boleh mengaktifkan kameranya, kalau tidak pun tidak apa-apa. Dan mari kita niatkan untuk mindfulness, mengosongkan gelas, berpikiran terbuka. Ini sesuatu yang akan saya bagikan di sini, mungkin satu hal yang bagi saya sendiri sebetulnya hal yang baru Bapak Ibu dan teman-teman, tapi saya mencoba untuk terbuka, mencoba menerapkan, mengimplementasikan, dan saya ingin nanti sharing tentang beberapa hasil yang sudah saya terapkan. Dan bisa jadi apa yang akan saya bagikan itu berbeda dengan pemahaman teman-teman sebelumnya. Saya terbuka untuk kita saling berdiskusi dan saling belajar, intinya seperti itu. Mari kita saling terbuka untuk menghargai pendapat kita masing-masing nantinya, kalaupun berbeda tidak apa-apa. Dan yang pertama, sesi pertama, mohon izin untuk berbagi pemahaman. Tapi bolehkah sebelum dimulai, adakah teman-teman di sini yang adakah yang dari luar Kecamatan Majenang selain Mbak Wiwi? Mbak Wiwi jauh dari Demak, terima kasih sudah hadir. Dan mudah-mudahan itu teman-teman juga boleh tulis di kolom chat asal sekolah teman-teman ya, asal sekolah teman-teman. Sambil kita saling menyapa di kolom chat. Jadi kita nanti memanfaatkan kolom chat juga untuk bertukar pikiran. Nah, saya awali dari pertanyaan pemantik ini, teman-teman. Lebih lebar ya. Saya awali dari pertanyaan pemantik ini. Teman-teman setuju atau tidak? Yang pertanyaan pertama dulu. Oke, Mbak Wiwi, terima kasih dari SMK Cut Nyadin Semarang. Tentang pernyataan yang pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh di kolom chat
menuliskan setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Adakah yang berkenan menjawab? Tulis S atau TS gitu aja nggak apa-apa. Kalau setuju S, tidak setuju TS. Yang pernyataan pertama. Oke, Bunda TS tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, terima kasih Bun. Yang kedua, Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang nomor 2. Baik, tadi Pak Arif Rahman, ini juga yang pertama TS ya. Yang kedua, Arif Rahman setuju. Mbak Ana 1, 2, 3 setuju semua. Oke, langsung 3-3-nya. Mbak Cahyani, Bunda, nomor 2 setuju. Oke. Kita lanjut dulu. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu dan teman-teman, gimana? Setuju atau tidak setuju? Pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, Pak Arif Rahman, Mbak Cahyani setuju. Bapak Ibu yang lain setuju. Mbak Bogas, ada Mbak Bogas juga ya? Setuju. Oke. Oke. Astri Ayu Farida setuju. Baik. Rata-rata setuju ya. Nah, mungkin nanti agak anti mainstream, saya akan mengajak Bapak Ibu teman-teman semua buat mengubah sedikit paradigma kita, berubah atau tidaknya tergantung kita masing-masing, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu merenung dan berpikir bersama-sama. Jadi jawabannya nanti kita bahas sembari saya menyampaikan materi ini ya, nanti akan ketemu jawabannya di akhir insya Allah. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, kalau misalnya Bapak Ibu di situ sedang tidak sendirian, ada seseorang, teman mungkin, pasangan mungkin, atau anak mungkin, Bapak Ibu misalnya menyiapkan satu sobekan kertas kecil, misalnya ini saya menyiapkan kertas, kemudian kertas ini saya simpan di kepalan tangan saya, dan ketika seseorang akan berusaha untuk membuka dan mengambil apa yang saya simpan dalam kepalan tangan, menurut Bapak Ibu, saya akan tetap mengepal atau saya akan membukanya dengan sukarela? Boleh di kolom chat atau boleh disampaikan lisan. Ketika saya mempunyai satu barang berharga di tangan saya mengepal, menyimpannya dalam kepalan tangan saya, dan ada seseorang ingin merebutnya, ingin mengambilnya. Menurut Bapak Ibu, oke, Mbak Bogas nggak mau aku kasihkan, artinya tetap ditahan kan ya dalam kepalan tangan ini. Oke, saya sepakat sama Mbak Bogas, saya juga akan bertahan untuk tetap mengepal, tidak akan memberikan apa yang sedang saya pegang, apa yang sedang saya genggam. Tapi bisa jadi saya juga akan membukanya, kemudian saya akan memberikannya dengan sukarela. Tergantung diri saya, tanpa terpengaruh sama sekali sama seseorang yang akan berusaha merebut ini. Siapapun yang akan berusaha merebutnya, akan mengambil barang berharga yang ada dalam kepalan tangan saya, itu sama sekali tidak mempengaruhi diri saya. Saya akan tetap menggenggamnya atau akan membukanya, itu tergantung diri saya sendiri. Ini seperti itu. Jadi ini menjadi satu pelajaran, kalau Bapak Ibu setuju dengan paradigma ini, jadi kita memilih untuk tetap menggenggam, tidak akan memberikan, atau memberikan, itu tidak sama sekali dipengaruhi oleh dia yang berusaha akan mengambil. Mungkin dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuka jari-jari kita, untuk menggelitiki kita, mungkin seperti itu. Tapi kita punya kontrol dengan diri kita sendiri untuk tetap menahannya, atau kita akan dengan sukarela membukanya, itu tergantung diri kita. Ini perubahan paradigma tentang yang disebut dengan teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, teori choice. Jadi ilusi guru bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Ilusi itu kan kayak semacam apa ya, hanya sekedar imajinasi atau bayang-bayang saja.
Dan ini juga dianggap ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter. Itu juga sebuah ilusi. Ini tentang teori kontrol atau teori pilihan. Jadi pendapat-pendapat dari teori kontrol ini. Dan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Selama ini kita mengenal ada yang namanya teori stimulus respon. Kita menganggap bahwa kita memberikan penguatan positif, memberikan apresiasi, itu akan efektif dan bermanfaat. Ternyata menurut teori kontrol ini itu adalah ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, untuk mengatur, itu juga sebuah ilusi. Lagi-lagi yang 4 hal ini yang saya sampaikan ini adalah paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan, choice theory. Apa maksudnya? Jadi pertanyaan besarnya adalah siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Nah, di sini di teori stimulus respon yang selama ini kita kenal dari zaman kita kuliah dari D2 mungkin S1, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kita lakukan pada murid-murid kita. Kita punya satu keyakinan, kita punya satu pandangan, dan kita melakukan berbagai cara agar murid-murid kita bisa memahami pandangan kita, bisa paham apa yang kita ajarkan. Nah, tapi di teori kontrol atau teori pilihan ini, justru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan mengubahnya, tapi kita berusaha memahami. Begitu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk pada teori stimulus respon dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika ada murid kita berperilaku buruk, itu adalah kesalahan. Tapi dalam teori pilihan atau teori kontrol, setiap perilaku memiliki tujuan, ada motif. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Kita bisa dikontrol oleh orang lain, kita bisa dipengaruhi oleh orang lain. Tapi dalam teori kontrol atau teori pilihan, sesungguhnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kayak tadi yang saya contohkan tentang proses bagaimana ketika kita mengepal, menyimpan sesuatu dalam genggaman. Orang lain mau berusaha sekuat tenaga pun, kita yang hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, mau kita memilih tetap menggenggam ataupun membuka. Jadi, dan sebaliknya, dalam teori stimulus respon, pemahamannya adalah saya bisa mengontrol orang lain, sementara dalam teori kontrol atau teori pilihan, kita tuh nggak bisa sebetulnya mengontrol orang lain. Begitu. Intinya seperti itu Bapak Ibu, dan yang lebih penting lagi, di teori stimulus respon, akhirnya ketika bujukan gagal, ada proses pemaksaan. Mungkin kita biasa melakukan ini kepada murid-murid kita, berupa ancaman. Bapak Ibu kalau masih sering mengancam ke murid-murid, ini berarti kita memang masih punya paradigmanya teori stimulus respon. Kita sudah membujuk, bujukannya gagal. Akhirnya dengan pemaksaan atau dengan ancaman. Kalau nggak ngelakuin ini nanti, dan sebagainya. Sementara di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus ini menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada solusi-solusi baru yang mungkin bisa ketika ada komunikasi atau kolaborasi. Jadi harapannya ketika tadi saya memberikan analogi cerita tentang yang genggaman itu, saya sebetulnya ingin mengajak, walaupun mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merenung. Mungkinkah teori kontrol ini bisa membantu kita untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi selama bertahun-tahun kita jadi guru. Yang kita terapkan adalah teori stimulus respon, seperti itu. Dan ternyata kita masih menemukan banyak permasalahan, banyak kegalauan, keresahan di kelas kita. Nah, kalau tadi judul yang ingin saya share-kan ke Bapak Ibu dan teman-teman semua kan tentang budaya positif. Sebetulnya ini akar mulanya adalah dari disiplin positif. Jadi kedisiplinan positif yang terus-menerus dilakukan ini akan menjadi satu budaya positif. Jadi budaya positif bisa terwujud ketika disiplin positif ini sudah diterapkan. Nah, kita coba lagi mundur memahami makna kata disiplin, bahwa ternyata disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Sementara selama ini saya pribadi sebelum saya belajar tentang disiplin yang artinya belajar, saya memahami disiplin adalah aturan, tata tertib. Tapi ternyata dari akar bahasanya artinya tuh belajar Bapak Ibu. Artinya belajar. Jadi, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Artinya,
ada proses kontrol diri sendiri, dan ada goals atau tujuan, yaitu tujuan itu suatu hal yang mulia yang ingin dicapai ketika menerapkan disiplin, bukan aturan, bukan bukan tata tertib, seperti itu. Nah, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Padahal sesungguhnya disiplin dari akar maknanya saja ini, harusnya menuju sesuatu hal yang nantinya kita hargai karena ada proses belajar di situ. Ada suatu hal yang kita yakini, ada sesuatu hal yang kita percayai, dan kita melakukannya karena kita yakin melakukan itu, bukan bukan suatu hal yang keterpaksaan sehingga muncul rasa tidak nyaman, intinya seperti itu. Jadi, lagi-lagi diingatkan bahwa disiplin ini adalah proses untuk mencapai satu tujuan mulia, ada nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif yang ingin dicapai. Nah, jadi akar mula disiplin ini adalah tadi, tentang proses belajar untuk mendapatkan atau memperoleh atau menginternalisasi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita. Nilai-nilai itu sebagai tujuan mulia proses belajar kita. Dan nilai-nilainya apa? Ada banyak nilai-nilai yang kita bisa pelajari, tapi yang sekarang sedang hangat-hangatnya dibahas di lingkungan kita di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Universal berarti diakui secara umum, tidak ada pertentangan sama sekali. Termasuk semua agama mengakui nilai-nilai ini, seperti itu. Kalau misalnya kita mengkaitkan dengan agama atau adat ras, suku, semua adat ras, suku juga mengakui nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali nilai kebajikan. Ini diantaranya salah satu yang saya tampilkan di sini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika kita mau menerapkan disiplin, ini bukan tentang tata tertib atau aturan yang diterapkan, tapi sebetulnya tentang nilai apa sih yang mau kita kuatkan agar itu bisa mengkarakter ke dalam diri murid, intinya seperti itu. Jadi misalnya ketika mau menanamkan nilai beriman bertakwa, lalu kita membuat satu kesepakatan yang selama ini kita menganggapnya sebagai aturan, misalnya melaksanakan sholat duhur berjamaah di sekolah. Itu sebetulnya bukan tentang sholat duhurnya, tapi tentang nilai imtaknya ini yang akan kita kuatkan. Jadi yang mendasari atau yang menjadi pondasi satu kedisiplinan adalah nilai-nilai kebajikan. Jangan sampai kita fokus pada tata aturannya, tapi tidak ada nilai yang ingin dikuatkan dari proses kita menerapkan aturan-aturan itu, begitu. Nah, ini tentang motivasi juga. Apa sih hubungannya antara tadi disiplin, kemudian kebajikan universal dengan teori motivasi yang mendasari perilaku manusia. Bapak Ibu sudah mengenal ada motivasi internal, ada eksternal. Dan motivasi eksternal itu misalnya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari biasanya motivasi eksternal itu seseorang melakukan suatu kebajikan. Nah, ini tentang nilai-nilai kebajikan. Seorang melakukan nilai kebaikan itu ketika motivasinya eksternal, dia sebetulnya melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Dan motivasi eksternalnya juga kadang-kadang kita melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya murid kita mengerjakan PR, kenapa? Karena takut nanti di sekolah dihukum sama bu gurunya. Atau belajar dengan giat biar ulangannya nilai 100. Kenapa? Karena nanti mau dapat hadiah dari bu guru. Nah, ini sebetulnya motivasi ini masih motivasi eksternal. Padahal kalau masuk ke proses disiplin adalah ini harapannya disiplin ini akan membangun motivasi internal karena memang tujuan disiplin positif yang nantinya menjadi akar dari budaya positif adalah untuk membangun motivasi internal diri kita dan murid-murid kita. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah ataupun dimanapun berada, tujuannya bukan untuk motivasi eksternal karena menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan apresiasi atau imbalan, tapi untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika anak belajar dengan giat ketika mau ulangan, ya mereka tahu bahwa ini sebagai upaya, dasarnya adalah kesadaran mereka untuk
untuk bersungguh-sungguh dan mereka menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik, bukan untuk mendapatkan imbalan maupun ketidaknyamanan. Jadi harapannya kita terbiasa melakukan sesuatu dengan motivasinya adalah motivasi internal, bukan eksternal. Nah, karena kita guru, kita di apa ya, bukan dituntut sih, diharapkan bisa membantu murid-murid kita untuk terbiasa membangkitkan motivasi melakukan sesuatu itu bukan karena faktor luar, tapi karena faktor dari dalam diri, yaitu motivasi internal. Nah, untuk itulah kita membahas tentang budaya positif dan disiplin positif. Jadi mengingatkan kembali bahwa tujuan penerapan disiplin positif adalah untuk membangun motivasi internal baik diri kita maupun murid-murid kita. Mengingatkan kembali tentang makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya kekontrol diri kan Bapak Ibu. Jadi merdeka ini bukan hanya lepas dari perintah, tapi bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Dan kenapa sih penghargaan itu tadi dikatakan ilusi di teori kontrol, penghargaan adalah ilusi. Karena ternyata penghargaan itu bisa menghukum Bapak Ibu. Kenapa bisa menghukum? Bapak Ibu membayangkan ketika misalnya kita punya murid 30, kita memberikan penghargaan kepada 3 orang murid kita karena prestasinya, bagaimana perasaan 27 murid yang lainnya. Mungkin akan merasa citra dirinya negatif, merasa tidak 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 layak untuk diapresiasi, itu diantaranya seperti itu. Dan penghargaan ini memang dari hasil penelitian juga ternyata pengaruhnya lebih ke jangka pendek. Jadi ketika orang mendapat penghargaan itu hanya beberapa tidak terus-menerus pengaruhnya. Jadi jangka pendek seperti itu. Jadi dianggap tidak penghargaan itu bisa menghukum, bahkan bisa merusak hubungan, bahkan bisa mematikan kreativitas, karena fokusnya upaya untuk melakukan suatu nilai-nilai kebaikan tadi, suatu hal positif tadi adalah untuk mendapatkan penghargaan. Bahkan bisa mengurangi atau menghilangkan motivasi intrinsik. Makanya saya ketika mendapatkan materi ini saya berpikir ada beberapa murid saya di SD. Di SD dia prestasinya bagus sekali, tapi ketika masuk SMP dia tiba-tiba menurun prestasinya. Dia tiba-tiba menurun dan saya akhirnya memahami kenapa, karena mungkin ketika di SD saya jadi gurunya, saya terlalu banyak memberikan penghargaan atau apresiasi kepada murid saya. Sementara di SMP dia tidak banyak mendapatkan apresiasi dari guru-gurunya. Kan guru SD dan SMP sangat berbeda ya Bapak Ibu. Dan akhirnya ya motivasi belajarnya berkurang bahkan sampai menghilang. Itu mungkin yang dialami oleh beberapa murid kita. Kok bisa berbeda keadaan ketika di SD sama di SMP. Itu bisa jadi karena dihukum oleh penghargaan itu. Kemudian tentang penghargaan itu kan bukan identik sih, berkebalikan dengan hukuman. Ketika tadi kita mengenal ada motivasi eksternal itu takut dengan hukuman atau mengharapkan penghargaan. Nah, ketika mengharapkan penghargaan ini dampaknya bisa negatif. Lalu bagaimana dengan hukuman? Hukuman juga sama Bapak Ibu, teori kontrol itu. Jadi hukuman itu juga bisa berdampak negatif. Nanti saya berikan beberapa contohnya. Tapi intinya adalah ada satu hal yang lebih baik dibandingkan hukuman, yaitu konsekuensi. Kenapa? Karena hukuman itu bersifat satu arah, ditentukan oleh satu orang, misalnya guru kepada murid. Murid sama sekali tidak akan ditanya kenapa melakukan kesalahan? Ya ketika melakukan kesalahan hanya langsung saja hukumannya apa, seperti itu. Dan itu dampaknya bisa ke jangka panjang. Ada beberapa orang, mungkin Bapak Ibu juga pernah trauma dengan masa lalu ketika di SD, SMP, SMA karena hukuman-hukuman yang diberikan oleh guru. Kenapa? Karena Bapak Ibu merasa mungkin tidak melakukan kesalahan, tidak ditanya dulu kenapa melakukan kesalahan itu, tapi tiba-tiba langsung diberi hukuman dan kadang-kadang merasa bahwa ini salah menghukum seperti itu. Dan itu meninggalkan traumatik dan itu banyak terjadi di dunia pendidikan. Makanya kemudian ada satu perbaikan paradigma yaitu mengubah menjadi konsekuensi.
Konsekuensi lebih lebih manusiawi karena memberi kesempatan buat pihak yang melakukan kesalahan untuk menceritakan apa, lalu bagaimana untuk memperbaikinya. Nah, seperti misalnya ini, saya berikan beberapa contoh saja, mencatat 100 kali di dalam, buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Boleh, eee menyampaikan lisan atau, Bunda Bunda Marni? Halo Bun, masih menyimak kah? Bunda raise hand, ada sesuatu yang mau disampaikan kah? Oh iya, oh Pak Sunarto, konsekuensi. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, satu yang menentukan, dan tidak ada relevansi antara kesalahan yang dibuat dengan apa yang dilakukan untuk menebusnya. Seperti ini, terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah ini kan sebetulnya tujuannya, ini kaitannya dengan kedisiplinan ya Bapak Ibu dan teman-teman, tapi ternyata hukumannya adalah mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali tidak ada sama sekali dengan kedisiplinan waktu, dengan ketepatan waktu, dengan tanggung jawab untuk hadir tepat waktu. Tapi itu meningkatkan literasi menulis. Nah, ketika tidak ada relevansi, nggak ada koneksi antara kesalahan dengan tebusannya, itu yang dinamakan hukuman. Itu yang dinamakan hukuman. Kalau yang konsekuensi itu contohnya misalnya yang satu 2 3 4 5 yang kelima Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu bisa disebut konsekuensi. Termasuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu juga konsekuensi. Ada nilai tanggung jawab yang coba untuk dikuatkan dan dikembangkan, diterapkan di proses konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu hanya ingin memberikan efek jera, walaupun kadang-kadang efek itu ternyata tidak efektif sama sekali, yang ada malah meninggalkan trauma. Begitu. Nah, kalau yang pernyataan tindakan ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Tidak ada hubungan sama sekali antara, tidak ada koneksi, tidak ada relevansi antara push up dengan menggunakan masker. Tujuannya menggunakan masker apa? Untuk protokol kesehatan, menjaga kesehatan pernafasan seperti itu. Sementara push up itu lebih ke memberikan penderitaan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan menggunakan masker. Seperti itu. Tapi berbeda dengan yang di tindakan yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa jadi ini menjadi konsekuensi. Kenapa? Karena ketika terlambat 10 menit masuk pelajaran PJOK, berarti kan si murid ini kehilangan waktu untuk kehilangan momen mengikuti pemanasan. Nah, lari mengelilingi lapangan itu bukan hukuman, melainkan konsekuensi. Setidaknya dengan lari keliling lapangan, dia sudah melakukan pemanasan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bedanya dengan hukuman, beda antara hukuman dan konsekuensi. Lalu mana yang lebih baik? Di dunia pendidikan dianjurkan kalau ada dua pilihan, hukuman atau konsekuensi, maka kalau memang niat kita untuk mendidik murid-murid kita, membuat mereka biar bisa belajar, bertanggung jawab, maka konsekuensi lebih efektif dibandingkan hukuman. Jadi nyambung antara kesalahan dan bagaimana mereka memperbaiki kesalahan itu. Kalau konsekuensi itu, bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan itu. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Ada sesuatu dulu yang mau disampaikan? Silahkan kalau misalnya ada. Jadi itu ya Bapak Ibu, intinya seperti itu. Lalu ternyata hukuman ini menimbulkan identitas gagal. Maksudnya bagaimana? Karena ada suatu hal yang tidak membuat tidak nyaman atau menyakitkan harus terjadi. Bahkan tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, tadi meninggalkan traumatis. Dan korban mendapatkan keadilan. Korban itu tanda kutip karena biasanya ada yang jadi korban, ada yang jadi tersangka seperti itu. Ada murid akan tersakiti dan bisa meningkatkan perilaku pasif agresif. Jadi tiba-tiba pendiam lalu
kayak, agresif seperti itu, kayak berontak, melawan. Dan ini sistem sistem hukuman ini tidak akan berjalan bila murid tidak takut, yang akhirnya muncul mungkin anak-anak yang, eee, kayak premanisme di sekolah. Nah, ini kalau hukuman tidak berjalan, maka akhirnya muncul murid yang tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi ini hanya berlaku di institusi. Peraturannya adalah kamu harus dan seperti itu. Dan akhirnya murid membenci peraturan dan ini yang membuat kata disiplin itu jadi negatif konotasinya buat kita dan murid-murid kita karena mereka berpikir bahwa disiplin identik dengan hukuman dan mereka jadi tidak suka dengan disiplin karena mereka menganggap itu adalah satu hal yang menimbulkan identitas gagal itu tadi. Dan ada identitas sukses yang lebih netral yaitu konsekuensi. Intinya anak bertanggung jawab dengan kesalahannya. Tapi ada yang lebih baik lagi yang berdampak positif tidak hanya netral yaitu restitusi Bapak Ibu. Nanti restitusi ini agak lebih mendalam lagi, tapi intinya mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semuanya cukup bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi dan disarankan buat kita memberikan konsekuensi bukan hukuman. Tapi ada saran yang lebih baik lagi yaitu restitusi. Nah, ini tentang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi fokusnya mirip seperti konsekuensi, fokusnya adalah menemukan solusi, memperbaiki kesalahan mereka, tapi mereka bisa menetralkan menetralkan identitas mereka sehingga ketika mereka kembali kepada komunitas atau kelompoknya, mereka punya karakter yang lebih kuat. Ada karakter yang dibangun di proses restitusi. Bukan hanya sekedar bertanggung jawab dengan kesalahan yang dibuat, tapi ada proses membangun nilai-nilai atau karakter sehingga mereka yang melakukan kesalahan, mereka belajar dari kesalahan itu dan mereka memiliki karakter yang lebih baik. Jadi semakin banyak melakukan kesalahan, ketika dilakukan proses restitusi, maka bisa jadi semakin banyak belajar, seperti itu. Dan ini cirinya. Cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan. Kalau hukuman kan menebus kesalahan Bapak Ibu, tapi fokus pada belajar dari kesalahan. Bukan dan hanya bersifat tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Fokusnya pada solusi, itu diantaranya. Mengapa tidak peraturan? Mengapa? Oh ya, ini tentang restitusi. Kemudian, nah budaya positif ini akan muncul, akan terwujud jika sudah ada lingkungan positif dan lingkungan positif ini bisa diupayakan melalui keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita sudah familiar dengan peraturan kelas. Mengapa harus ada keyakinan? Intinya Bapak Ibu, kalau peraturan itu bersifat satu arah, hanya untuk satu tujuan, tapi kalau keyakinan itu ada nilai-nilai yang ingin dikuatkan kepada murid-murid yang ada di kelas. Jadi ada karakter. Kalau di peraturan hanya untuk kenyamanan saja, tapi kalau keyakinan itu tidak hanya untuk kenyamanan, tapi juga ada nilai-nilai yang akan dikembangkan dan dikuatkan. Makanya peraturan kelas sebaiknya dikembangkan menjadi satu keyakinan kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini kalau ada pertanyaan yang mana nih yang merupakan keyakinan kelas? Ini salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif tadi itu. Dimulai dari membuat keyakinan kelas. Di sini ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Bapak Ibu boleh kanan atau kiri, yang keyakinan kelas yang mana ya kira-kira? Boleh disampaikan lisan atau boleh juga di kolom chat Bapak Ibu. Yang keyakinan kelas yang mana ya? Warna hijau. Oke. Mbak Astri atau Bunda, Mbak Astri silahkan. Mbak Astri. Izin menyampaikan kalau yang kesepakatan kelas itu yang hijau, tetapi kalau yang keyakinan kelas itu yang putih. Oke, terima kasih Mbak Astri. Keyakinan kelas yang putih. Betul ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Keyakinan kelas yang putih. Sekilas hampir sama dan judulnya juga sama, kesepakatan kelas. Tapi kesepakatan kelas yang berwarna putih itu mengandung keyakinan kelas. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang ingin dikembangkan, digali. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Ada
nilai saling menyayangi, ada nilai semangat. Kami murid yang peduli, ada nilai kepedulian yang ingin dibangun. Bukan hanya sekedar kesepakatan. Walaupun akarnya dari kesepakatan. Bahkan mungkin akarnya dari peraturan. Peraturan jadi kesepakatan. Kalau peraturan yang membuat guru, kesepakatan itu disepakati antara guru dan murid. Nah, kalau keyakinan ada nilai yang dibangun dan murid sadar dengan nilai itu bahwa itu yang mau dikembangkan. Jadi kenapa mereka harus melakukan kesepakatan itu? Karena mereka tahu mereka sedang berusaha untuk membangun nilai-nilai itu. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu tentang nilai-nilai itu apa sih, kenapa sih harus apa ya namanya, harus dibangun nilai-nilai? Karena sebetulnya kita memahami setiap manusia punya kebutuhan dasar, termasuk ketika ada pelanggaran terhadap kesepakatan, peraturan, keyakinan yang disepakati bersama. Apa sebetulnya? Kenapa? Misalnya ada murid yang ketika pelajaran ngobrol sendiri di kelas, Bapak Ibu. Kenapa sebetulnya? Karena ini, setiap manusia punya kebutuhan dasar. Ada 5 di sini kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti yang sandang, pangan, papan. Selama ini kita mungkin kalau berpikir kebutuhan itu yang dipikir itu hanya bertahan hidup. Padahal ada 4 kebutuhan yang sifatnya lebih psikologis, yang justru ini sangat berdampak. Sekarang kan sedang hangat-hangatnya dibahas tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini berkaitan dengan 4 hal ini Bapak Ibu, yang psikologis ini, yang di luar. Nah, justru yang menjadi dasar adalah ini baru kebutuhan fisiologis. Yang ini psikologis. Kalau kita sedang ngajar, murid kita ngobrol sendiri, atau murid kita malah main-main misalnya, atau diskusi, bisa jadi mereka sedang membutuhkan atau punya kebutuhan kebebasan dan kesenangan yang belum dipenuhi hari itu. Makanya disarankan sebetulnya setiap beberapa menit sekali, maksimal 30 menit ada ice breaking. Ada ice breaking kalau di kelas kita ngajar, atau sekedar anak diajak tepuk, mengambilkan fokus mereka, atau anak diberi kesempatan atau diajak nyanyi-nyanyi, atau diajak bermain asah otak, tebak gambar dan sejenisnya gitu. Kenapa? Karena mereka butuh kesenangan, butuh kebebasan. Termasuk kenapa sih kita kalau misalnya mau ngajar sesuatu, kita harus nanya dulu materi yang kemarin sudah dipahami atau belum. Nah, bisa jadi ketika mereka dikasih satu pelajaran, terus mereka malah malas-malesan gitu, dikasih tugas nggak dikerjakan, bisa jadi ada kebutuhan penguasaan ini belum dipenuhi. Ada kebutuhan dasar penguasaan yang belum dipenuhi. Mereka belum menguasai materi prasyaratnya, materi kompetensi prasyaratnya. Mereka mau dikasih materi yang lebih tinggi lagi, ya nggak jadi. Jadi ketika ada suatu dalam tanda kutip pelanggaran, ada suatu hal yang tidak menyenangkan terjadi di kelas kita, kalau kita mau berefleksi dengan diri kita dan kelas kita, mungkin kita bisa bertanya, kebutuhan murid saya apa yang belum dipenuhi ya? Apakah kasih sayangnya, apakah penguasaannya, apakah kesenangannya, apakah kebebasannya? Kalau saya pribadi ketika saya mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia ini, saya lebih mengenal diri saya dan saya lebih terbuka, lebih bisa menerima apapun perilaku murid saya di kelas. Karena saya memahami bahwa setiap perilaku ada motifnya, ada dasarnya, dan ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Sebisa mungkin kita membantu murid-murid kita untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan yang kesenangan, kebebasan, seperti itu. Jadi tidak hanya kebutuhan fisiologis yang mungkin itu dipenuhi oleh keluarganya ya, tapi kebutuhan psikologis ketika di sekolah itu harus kita penuhi juga Bapak Ibu. Dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kelas kita, di sekolah kita bisa jadi karena memang ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, lalu bagaimana posisi kita sebagai guru? Nah, di sini kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru penghukum, atau pembuat murid kita menjadi merasa bersalah, atau kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, 2 posisi guru ini membuat identitas gagal Bapak Ibu, yang posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengucapkan di ruang kelas, di depan murid-murid kita, hari ini Bu Guru kecewa karena kalian melakukan. Nah, itu sebetulnya kita sedang memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah.
murid-murid tuh ngerasa mereka jadi kayak gagal jadi murid, sudah membuat bu gurunya kecewa gitu. Seharusnya kalian itu, misalnya seperti itu juga bisa membuat anak-anak merasa bersalah. Atau yang lebih ekstrim lagi yang penghukum, jadi langsung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, misalnya seperti itu. Nah, lalu identitas gagal itu apa? Karena ada kontrol dari luar, identitas gagal itu hasilnya adalah murid memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Jadi kalau misalnya kita mengenali, ada murid kita yang dia suka memberontak, dia suka nyalahin orang lain, nggak pernah mau melihat dirinya sendiri, atau bahkan dia tipe yang manipulatif, gampang berbohong, bisa jadi memang dia biasa dihukum, entah itu di sekolah, di lingkungan, atau di keluarga atau masyarakat. Hasilnya ini. Jadi ketika kita memahami hasil, saya pribadi ketika saya memahami bahwa wah ini dampaknya ternyata sebegininya ya, maka saya sekarang sedang belajar untuk menghindari menjadi guru penghukum. Nah, ketika sementara itu yang membuat murid menjadi merasa bersalah, itu hasilnya adalah murid jadi hobi menyangkal, manipulatif juga berbohong, menyembunyikan atau mencari-cari alasan. Cari-cari alasan. Biasanya ketika dihadirkan rasa bersalah, murid akan bilang maaf, hanya minta maaf saja gitu. Maksudnya maafkan saya Pak, Bu gitu. Tapi kalau dihukum, murid dalam hati walaupun mungkin tidak diucapkan secara lisan, dia akan batin biarin saja. Nanti juga marah-marah lagi. Atau nanti juga palingan juga kayak gitu lagi gitu dan seterusnya. Dampaknya ketika murid banyak dihukum, maka dia akan mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Sementara yang membuat orang merasa bersalah, justru ini lebih bahaya dampaknya Bapak Ibu, karena ini yang membuat murid itu jadi insecure, rendah diri, jadi minder. Jadi ketika murid merasa minder, anak-anak kita merasa minder, bisa jadi dia sering merasa bersalah dengan perilakunya begitu. Nah, di sini ada dua posisi yang lebih baik dibandingkan posisi yang sebelumnya. Ini lebih ke netral, yaitu memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman, Bapak Ibu, banyak yang sudah mulai memposisikan diri sebagai teman buat murid-murid. Tapi ternyata ada dampak hasil yang cukup harus kita renungkan dan kita pikirkan, yaitu ketergantungan. Ketergantungan ini yang tadi saya katakan ketika murid saya di SD begitu berhasil, berprestasi, akrab dengan saya, ketika di SMP dia prestasinya menurun karena dia ternyata tergantung dengan saya. Dampaknya juga ketika kita, misalnya saya guru kelas 6, saya menganggap murid saya sebagai teman. Murid-murid itu manut sama saya, manut, akrab gitu. Tapi kalau sama guru lain, dia akan membangkang, dia akan memberontak, dia akan abai, cuek gitu. Itu juga bisa dampak dari ketika kita membiasakan memposisikan diri kita sebagai teman. Begitu. Terus kalau di tipe pemantau, karena biasa dipantau, murid akan bisa melakukan satu kebaikan-kebaikan atau menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau nggak diawasi ya bisa lepas lagi. Nah, ada yang identitas berhasil sukses yang kontrol dirinya benar-benar dari dalam diri, yaitu ketika kita memposisikan diri kita, guru, sebagai manajer, bukan teman, bukan pemantau. Sebagai manajer itu, kita ajak murid berkolaborasi untuk menemukan ketika mereka melakukan satu kesalahan, kita kolaborasi sama murid, berkomunikasi, sampai titik akhirnya adalah solusi atau hal yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu muncul dari diri mereka. Kita hanya ngarahin atau kita hanya mancing-mancing saja. Jadi bukan kita yang ngasih ngasih kalau kamu mau memperbaiki kesalahan, kamu harus melakukan ini, bukan itu. Tapi kita bertanya, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Apa sih yang sebetulnya kita yakini? Apa sih prinsip baik yang sudah kamu terapkan selama ini? Ketika kamu sadar kamu melakukan kesalahan, jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi kita mancing agar solusi itu hadir, muncul dari murid itu sendiri. Jadi mereka akan belajar untuk berpikir kritis juga iya, mereka belajar untuk bertanggung jawab juga iya. Harapannya seperti itu. Jadi fokus ke solusi, tapi solusi itu bukan muncul dari kita sebagai guru, tapi dari murid sendiri, dari dia sendiri. Sementara kita hanya memposisikan diri untuk mengarahkan, untuk memfasilitasi, untuk membantu
membantu untuk memancing munculnya solusi. Begitu Bapak Ibu. Nah ini contohnya ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini berarti kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika kita bilang kamu tidak pernah benar melakukannya, ini kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu salah terus, kamu selalu saja salah. Hukuman. Sebagai apa? Sebagai apa Bun? Hukuman. Hukum. Hukum. Yang ketiga Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak, lakukan demi Ibu. Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Teman. Sebagai teman, oke. Atau apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Ini sebagai apa? Manajerial. Manajerial. Ini udah menawarkan hadiah. Penghargaan ya. Ini nanti sebagai apa berarti kalau nawarin penghargaan? Nanti kita cek. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini tadi yang ideal ya sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita justru mancing dia untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Kita hanya membantu. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah ya Mbak ya? Pembuat rasa bersalah kita cek ya. Nah ini. Ternyata ini Bapak Ibu. Jadi yang tadi ngasih penghargaan itu sebagai pemantau. Jadi ya kita hanya mantau aja. Endingnya nanti dikasih stiker gitu. Dikasih stiker tapi silahkan kerjain. Saya hanya mau melihat saja seperti itu. Kalau tadi kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum. Sama kayak yang tadi kamu nggak pernah benar, kamu selalu aja salah, misalnya seperti itu. Harapannya yang ideal yang ini. Terus gimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya kita mulai bergerak nih Bapak Ibu dari peraturan menuju ke nilai-nilai. Bukan hanya sekedar peraturan yang diterapkan, misalnya sepatu harus berwarna hitam, tapi nilai apa sih yang mau dibangun begitu. Oh iya, Mbak Wiwi silakan, ada yang mau disampaikan dulu. Salah pencet Mbak, maaf. Oh, iya. Oke. Dan dari pemantau yang kita mungkin kebanyakan selama ini ketika kita banyak ngasih reward ke anak-anak gitu, ke murid-murid kita, itu berarti kita sedang menjadi pemantau. Nah, harapannya kita bisa menaikkan posisi kita menjadi manajer. Terus yang biasanya kita ngasih konsekuensi sebagai pengganti hukuman tadi, atau memberikan hadiah atau reward tadi itu, nah harapannya kita membiasakan mereka untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Seperti itu, memperbaiki kesalahan. Jadi kalau misalnya kalau kamu tidak titik-titik, saya akan diberi hukuman atau untuk membuat tidak nyaman. Tapi kalau apa kamu yakin bagaimana memperbaiki masalah ini, dan di sini diharapkannya untuk memperbaikinya, mendapatkan apa yang dibutuhkan. Akhirnya kebutuhannya tercapai, terlaksana. Dan salah satu cara untuk bisa menerapkan, memposisikan diri kita sebagai manajer adalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tiga langkah yang bisa kita lakukan. Intinya Bapak Ibu, kalau ada kasus misalnya ya, saya contohkan kasus yang saya hadapi hari kemarin. Ada murid saya yang seragamnya itu beda sendiri di kelas, lainnya batik, dia pakai pramuka sendiri. Maka saya tidak langsung ngasih hukuman misalnya suruh lepas baju atau pulang, nggak usah, atau pulang langsung ganti baju, tidak. Kalau segitiga restitusi itu yang dilakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kayak bilang it's okay, nggak masalah kok kamu salah. Semua orang juga pernah lakuin kesalahan, atau Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan yang seperti kamu lakukan sekarang. Gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kayak penerimaan Bapak Ibu, penerimaan. Ini membuat dia ngerasa nyaman. Jadi dia nyaman dulu, dia udah nggak takut. Karena pasti setiap orang, setiap diri kita, setiap manusia ya, ketika melakukan kesalahan, tanpa ditakut-takuti, itu ada hati nuraninya, itu udah rasa takut dulu. Udah rasa takut, khawatir, cemas, bingung. Jadi proses menstabilkan identitas ini penting untuk bisa menghadirkan rasa nyaman bahwa nggak apa-apa,
itu wajar seperti itu. Nah, setelah menstabilkan identitas, setelah kita bilang nggak apa-apa itu wajar, nah baru kita coba validasi kebutuhannya atau validasi tindakan salahnya. Maksudnya bagaimana validasi kebutuhan? Kau pasti punya alasan. Kita tahu bahwa dia punya alasan melakukan itu. Jadi apa alasan kamu melakukan itu? Kenapa kamu bisa salah kostum? Kenapa bisa salah pakai baju? Seperti itu. Nah, kalau sudah memvalidasi kebutuhan, nah kita bisa menanyakan nilai-nilai yang sudah diyakini atau aturan-aturan yang sudah disepakati. Kamu tahu kan aturannya apa? Jadi bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Atau kalau memang tidak bisa diperbaiki, bagaimana caranya agar kesalahan ini tidak terulang lagi? Jadi tiga proses ini dilakukan. Pertama, menstabilkan identitas dulu, bilang it's okay, nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah salah. Terus baru bilang nanyakan motifnya, kebutuhan apa yang belum dipenuhi, alasan melakukan kesalahan itu. Terus baru diingatkan lagi tentang peraturan, kesepakatan atau nilai-nilai yang sudah diyakini dan diajak untuk memperbaikinya. Kamu sebetulnya ingin kamu apa? Baiknya seperti apa? Idealnya tuh kayak gimana? Jadi gimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu seperti itu. Ini salah satu cara agar kita memposisikan diri sebagai manajer. Begitu Bapak Ibu, ini sedikit berbagi pemahaman tentang budaya positif. Masih ada waktu 8 menit sebelum penutupan atau nanti kalau ada diskusi boleh. Jadi saya mau berbagi pengalaman tentang bagaimana saya menerapkan budaya positif di kelas saya. Jadi fokusnya adalah dari nilai. Jadi ketika mau membuat satu budaya positif, itu dimulai dari disiplin positif, dan disiplin positif berakar dari nilai-nilai kebajikan. Nah, saya mencoba di bulan awal-awal saya mengajar di kelas 6 sekarang ini, saya ingin mengembangkan nilai ini, Bapak Ibu, nilai impact, tanggung jawab, kemandirian, percaya diri, dan kreativitas, dengan menghadirkan suasana pembelajaran dan pengelolaan kelas yang nyaman dan aman. Jadi latar belakangnya itu bermula dari nilai-nilai. Lalu tujuannya apa? Saya ingin melihat perubahan dalam diri murid. Jadi bukan tentang perubahan kelas yang jadi tenang, sunyi senyap gitu, bukan. Tapi saya ingin melihat ada perubahan dalam diri murid saya. Dalam hal apa? Dalam hal impact-nya, tanggung jawabnya, kemandiriannya, percaya dirinya, dan kreativitasnya. Itu yang ingin saya lihat. Jadi lihatnya perubahan, tujuannya adalah murid-murid saya, bukan hanya tujuannya untuk membuat saya nyaman ketika saya ngajar, membuat saya betah di kelas karena murid saya tenang dan selalu manut dengan saya, bukan. Tapi saya ingin melihat perubahan positif dalam diri murid saya. Lalu tolak ukur keberhasilannya apa? Saya coba satu-satu ditelaah. Ketika saya ingin mengembangkan nilai impact, ini saya anggap berhasil ketika misalnya akhir bulan ini anak sudah mulai terbiasa berdoa dan beribadahnya meningkat. Terus siswa juga ketika tanggung kemandirian, saya melihatnya siswa lebih percaya diri, terutama dalam hal komunikasi. Yang biasanya anak kalau ngomong tuh pelan, terus ditanya masih diam. Nah, ini saya berharap murid saya lebih percaya diri dan mau menyampaikan pendapatnya, mau bertanya seperti itu. Lalu tanggung jawab juga, tanggung jawabnya saya dengan membuat kesepakatan kelas dan melatih tanggung jawabnya dengan ketika anak-anak bisa melaksanakan keyakinan dan kesepakatan kelas itu dengan baik di setiap harinya. Begitu juga tentang tugas-tugas individu dengan mandiri, tugas kelompok dengan bersama-sama, seperti itu. Dan goals-nya siswa selalu bersemangat dan bergembira di kelas. Siswa juga menunjukkan kreativitas tinggi dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu, apa yang bisa saya lakukan dan apa yang usaha-usaha yang saya lakukan di sini? Saya sebetulnya sudah menyiapkan gambar-gambar, tapi tidak sempat saya tempelkan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin nanti kalau saya ada kesempatan saya coba share di medsos saya untuk praktik baik yang sudah saya lakukan dalam menerapkan budaya positif ini. Di antaranya, saya di awal tahun pelajaran kemarin membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas saya buat, cuman di bulan-bulan ini baru akan saya perbarui menjadi keyakinan kelas yang tadinya kesepakatan kelas. Saya juga beberapa tahun ketika saya di grup penggerak angkatan 1, saya masih memahaminya sebuah kesepakatan kelas, belum keyakinan. Saya mau mencoba memperbaruinya jadi keyakinan kelas, tapi ini masih proses. Kemudian yang kedua, melakukan pembiasaan berdoa. Ini juga
saya banyak dapat masukan dari Bu Kepala Sekolah untuk berdoanya itu bergantian antara Muslim dan non-Muslim, karena di sekolah saya kan ada Kristen Katoliknya juga. Jadi kalau biasanya yang sebelumnya saya melakukan doanya karena mayoritas Muslim, yang Muslim doanya dikeraskan, lalu yang non-Muslim mungkin dalam hati masing-masing ketika yang Muslim berdoa. Tapi sekarang tidak, karena saya ingin pembiasaan ini merata kepada seluruh siswa, maka yang Muslim, yang mayoritas berdoa dulu, selesai yang Muslim berdoa, yang non Muslim pun berdoa, dan disimak sama teman-teman yang Muslim juga ikut mendengarkan, maksudnya ikut bertoleransi begitu. Kemudian melakukan pembiasaan membaca Asmaul Husna, yang memang ini akhirnya jadi program sekolah dan jadi program kelas juga, artinya ketika sekolah ada kegiatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan program ini, tetap di kelas dilaksanakan. Sementara yang Kristen Katolik membaca Alkitab ini karena fokus ke yang tadi perubahan nomor 1 Bapak Ibu, perubahan yang imtaknya tadi itu. Kemudian yang keempat, melakukan literasi pagi. Nah, literasi pagi ini menjadi masalah buat saya karena saya mendapatkan murid-murid di awal tahun pelajaran itu minat bacanya sangat rendah. Sehingga literasi pagi yang sekarang saya terapkan ke anak-anak adalah saya read aloud, yang membaca keras dan anak membaca keras. Jadi saya yang membacakan dari buku elektronik, dari tulisan-tulisan yang saya dapatkan dari internet seperti itu. Terus saya di akhir saya membaca, biasanya saya memberi kesempatan, bukan meminta semua siswa untuk menyampaikan pesan moral secara lisan. Saya bilangnya quote of the day. Jadi ketika saya selesai bercerita, mereka harus menemukan satu pesannya secara lisan, satu pesan, dan mereka menyampaikan secara lisan bergantian. Semua murid saya 33, jadi saya satu persatu saya tanya. Mungkin agak memakan waktu, tapi ternyata itu setelah beberapa bulan ini saya lakukan, itu cukup berdampak ke keterampilan komunikasi mereka, kemauan mereka untuk menyimak, itu juga jadi berdampak ke situ. Jadi saya memang setiap pagi membiasakan literasinya tuh sekarang masih read aloud. Saya yang membaca, anak-anak menyimak, kemudian mereka menyampaikan pesan, dan itu wajib. Jadi biasanya karena ini wajib, setelah saya selesai bercerita, saya minta anak-anak semuanya berdiri satu kelas. Kemudian syarat untuk duduk adalah silakan tunjuk tangan, sampaikan pesan moralnya dalam satu kalimat. Mereka bilang kata mutiara, pesan moral, atau quotes of the day. Lalu yang sudah berhasil menyampaikan, mereka boleh duduk hanya satu kalimat. Paling hanya sekitar 10 detik atau 20 detik, dan itu cukup efektif. Akhirnya anak-anak semuanya menyampaikan. Itu yang bisa saya lakukan. Kemudian yang kelima, saya juga menyiapkan papan rencana, papan pengingat, dan papan keyakinan kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas papannya, yang memang sudah disepakati agar anak-anak selalu ingat bahwa kita punya kesepakatan dan ini harus kita tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Kemudian ada papan rencana. Jadi kadang-kadang di proses pembelajaran itu tiba-tiba anak-anak muncul ide, atau dari saya pribadi sebagai guru muncul ide. Nah, kita tulis di papan rencana. Walaupun kadang-kadang anak bilang, Bu Guru itu halu, apa mungkin itu terwujud. Nggak apa-apa, ditulis dulu di papan rencana. Ini tujuannya untuk meningkatkan kreativitas dan mengakomodasi kreativitas anak-anak, termasuk papan pengingat reminder. Jadi kalau papan rencana ini untuk meningkatkan, mengembangkan kreativitas mereka, kalau papan reminder ini untuk menguatkan tanggung jawab mereka. Kadang-kadang saya lupa ketika ada anak-anak yang mempunyai satu konsekuensi tertentu, kemudian saya hanya bilang secara lisan dan saya lupa mengingatkan dan mereka mengabaikan. Akhirnya mereka bilang, nanti paling-paling Bu Guru lupa. Dan akhirnya saya buat papan pengingat ini untuk mencatat siapa harus melakukan apa dan dikumpulkan di hari apa atau dilakukan kapan, walaupun hal-hal kecil seperti itu. Nah, papan rencana ini ketika punya ide sesuatu, misalnya ketika kemarin seperti contohnya ketika saya dan murid-murid sedang membicarakan tentang globalisasi, membicarakan tentang makanan-makanan. Lalu kami buat rencana kapan-kapan ya kita sehari bawa makanan yang terpengaruh globalisasi. Jadi makanan yang dari luar negeri, makanan ala-ala luar negeri. Anak-anak ada yang membawa spaghetti, ada yang membawa pizza, ada yang membawa burger, seperti itu. Dan itu saya catat biar kami ingat. Jadi ide-ide kreatif itu kami tampung di papan rencana. Kemudian papan keyakinan kesepakatan memang bentuknya papan biar bisa sewaktu-waktu dihapus. Kemudian juga membuat grup WA khusus dengan siswa dan dengan orang tua untuk mengomunikasikan setiap kegiatan karena butuh dukungan dari mereka dan melaksanakan pembelajaran yang mengasah tanggung jawab, percaya diri, dan kreativitas. Jadi pembelajaran juga
dimaksimalkan PJBL dan PBM-nya. Dan yang terakhir, tugas individunya dengan prinsip diferensiasi. Ini maksudnya adalah ketika saya memberikan tugas individu ke anak itu, Bapak Ibu, karena berapa kali saya berasa tidak berfaedah, unfaedah tugas-tugas yang saya berikan. Saya memberikan tugas dari beberapa buku pelajaran atau dari soal-soal yang sudah ada. Itu biasanya anak-anak kan sangat mudah mendapatkan jawabannya di internet, dan itu ternyata jadi mengurangi kreativitas mereka, mengurangi keterampilan berpikir kritis mereka, meningkatkan ketergantungan mereka pada benda atau orang lain. Mereka tanya sama guru les, mereka tanya sama internet. Akhirnya tugas individu dengan prinsip diferensiasi yang saya maksud adalah ada satu tugas yang memungkinkan anak-anak akan berbeda semua jawabannya. Jadi contohnya ketika saya mengajarkan tentang nilai Pancasila, misalnya nilai Pancasila, maka saya akan meminta anak untuk lakukan satu kegiatan hari ini yang berdasarkan nilai-nilai pada sila Pancasila sila keempat, nilai-nilai Pancasila sila keempat, lalu difoto, lalu ceritakan gambar foto yang sudah kamu buat. Dan anak-anak akhirnya mereka bikin seperti diskusi antara antara dia dengan adiknya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Terus diceritakan di bawah foto itu bahwa mereka sedang berdiskusi untuk merencanakan liburan besok hari Minggu. Dan setiap anak jawabannya beda-beda. Mereka juga akan membuat jawaban yang berbeda, gambar-gambar yang berbeda. Seperti itu. Jadi satu pertanyaan, tapi memungkinkan mereka mendapatkan jawaban yang sangat berbeda, dan itu jawabannya adalah mengeksplor tentang keseharian mereka atau apa yang ada di lingkungan mereka. Bukan mereka harus tanya sama guru les lalu salah jawaban tinggal disalin, atau mereka akan bertanya sama Google. Begitu Bapak Ibu, dan dukungan yang dibutuhkan, dan saya bersyukur sekali di sekolah saya mendapat dukungan-dukungan ini dari rekan-rekan sejawat, dari ibu kepala sekolah terutama, dari teman-teman, baik itu untuk tadi yang intaknya dari guru agama, dari semua rekan-rekan sejawat, intinya seperti itu, dari orang tua juga. Begitu Bapak Ibu, dan maaf sudah lewat 3 menit, izin sebentar untuk refleksi, atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan sambil berefleksi, sambil kita diskusi saling sharing. Refleksinya adalah, adakah hal baru yang Bapak Ibu peroleh dari sesi kita malam hari ini? Boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Sambil ada yang mau disampaikan atau di-sharingkan, silahkan. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman. Keyakinan kelas. Oke, tentang keyakinan kelas. Iya, Mbak Astri, di angkatan 1 dulu namanya masih kesepakatan kelas ya. Sekarang sudah meningkat jadi nilai, jadi ada tambahan nilai yang harus tertuang di situ dan jadi keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu satu yang membuat biasanya guru, siswa mau nggak mau melakukan. Kalau kayak kesepakatan itu disepakati oleh siswa menyadari dan itu baik dan disepakati bersama. Kalau keyakinan itu ada nilai-nilai yang mau dicapai. Mbak Syaripatun Apipah, hal barunya apa nih? Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan? Oh ya, jangan jadi guru penghukum. Oke, terima kasih Mbak Bogas. Bapak Ibu yang lain? Atau ada yang mau didiskusikan? Tadi saya bikin judulnya itu kita berbagi dan diskusi. Walaupun waktunya sudah lewat, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu berkenan ada yang didiskusikan, mungkin. Adakah? Kenapa sepi? Ini padahal ada 36. Baru 3 yang menulis, baru 2 yang menuliskan refleksi. Ada 35 yang hadir. Oke, menjadi guru tidak hanya sabar dengan berbagai sikap anak yang ajaib, betul ajaib ya sikap anak, tapi harus sabar juga dalam prosesnya. Setuju Pak Arif Rahman Geo. Ya, sikap anak tuh ajaib. Itu membuat
konotasi yang positif membuat pikiran kita jadi positif. Pak Sunarto, banyak yang didapat perilaku penyimpangan anak peserta didik bermula dari dalam kelas dan guru yang secara tidak menyadari menyebabkan penyimpangan tersebut. Setuju, Pak. Makanya ayo kita berubah walaupun berubahnya dari yang hal simpel. Kalau saya berubah yang simpel itu dari merubah pola pikir atau mindset dulu, terus merubah jiwa kita. Nah, kita sambil berkolaborasi dengan rekan-rekan dan dengan murid-murid kita untuk saling sama-sama berubah gitu. Pak Kartono, guru sebagai manajer. Oke. Mbak Wiwi, keyakinan kelas memperkuat budaya positif siswa, ya. Karena ada nilai-nilai, karena budaya ini harapannya Bapak Ibu sebetulnya kenapa sih bukan hanya sekedar peraturan anak taat seperti di sekolah-sekolah militer, karena harapannya kita melakukan suatu kebajikan, hal positif itu dasarnya bukan dari ketakutan akan hukuman atau dari tadi motivasi yang eksternal, itu harapannya memang dari kesadaran, dari nilai yang kita yakini, harapannya seperti itu. Ada lagi kah Bapak Ibu yang akan menuliskan refleksinya? Atau ada yang mau menyampaikan satu saja, menyampaikan refleksi secara lisan dari sesi kita malam ini? Bagaimana perasaan atau apa yang dipelajari? Kegiatan Bu Syarifatun Afifah. Pak Narto, silakan Bapak. Belum kedengaran suaranya, Pak. Masih belum terdengar suara Pak Sunarto. Masih belum kedengaran Bapak suaranya. Saya sambil membacakan yang ini ya, dari Bu Syarifatun Afifah, kegiatan literasi dengan menyampaikan pesan atau quotes the day, karena selama ini saya masih terbatas untuk anak meminta anak membaca buku cerita sebelum belajar atau di jam istirahat. Oke, mudah-mudahan bisa dipraktikkan juga di kelasnya Mbak Syarifatun Afifah ya. Rito ini lagi di mana? Ini lagi di rumah. Background-nya ini cuma background aja, Pak. Visual effect. Hanya visual effect saja, bisa gonta-ganti. Ada Bapak Ibu, tadi Pak Sunarto mikrofonnya masih belum kedengeran suaranya kayaknya. Ada satu Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan secara lisan. Halo, Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Mbak Ana. Halo. Silakan Mbak Ana. Oke, terima kasih materinya. Jadi saya tahu bisa membedakan ya antara guru itu sebagai apa, apakah sebagai manajer atau sebagai pemantau. Saya mau bertanya ya Bu, menurut Bu Aisyah saya itu sebagai apa? Kelas 2, saya kan ngajar kelas 2. Nah, ada salah satu siswa A. Si A itu menumpahkan air minum. Kemudian yang lain bilang, Bu guru, si A menumpahkan air minum. Terus saya bilang, saya panggil. Terus anak maju, sini ke depan. Terus saya arahkan, saya kan ada kanebo, tersedia kanebo ya. Saya ambilkan, kemudian saya contohkan cara memakai kanebo. Nah, kemudian si A jadi sama saya suruh mempraktekkan. Dan pada akhirnya setiap ada anak yang tumpah, hari berikutnya mereka nggak teriak-teriak langsung, Bu guru pinjamkan ibu, ada apa, air minumku tumpah sedikit. Oh ya udah ambil. Mereka langsung mengerjakan sendiri. Oke, jadi memberikan contoh gitu ya. Ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan untuk yang disampaikan Mbak Ana. Kira-kira dengan contoh kasus yang tadi Mbak Ana sampaikan, itu Mbak Ana berperan sebagai apa? Guru apa?
Adakah? Nggak ada nih. Oke. Untuk menjawab pertanyaannya Mbak Ana, menurut saya, oh ya, menurut Mbak Wi manajer. Oke, menurut Mbak Wi manajer Mbak Ana. Cuman Oke, menurut saya manajer ya. agak berbeda. Ini menurut Mbak Wiwi ya. Cuman menurut saya agak berbeda. Tapi saya nggak akan bilang ke Mbak Ana versi saya sebagai apa. Cuman hampir jadi manajer, tapi baru hampir Mbak Ana. Mbak Ana akan menjadi manajer kalau sebelum dikasih kanebo dan dicontohkan, Mbak Ana membiarkan anak-anak dulu untuk mengamati, terus diajak berkomunikasi. Apa yang harus dilakukan gitu, termasuk nanya sama anaknya, apa yang kamu sudah melakukan kesalahan apa, terus dampaknya apa, dan harusnya yang baik itu seperti apa, maka apa yang bisa kamu lakukan. Nah, ketika anak sudah sampai pada kesadaran bahwa mereka harus membersihkannya, mengelapnya, baru Mbak Ana mencontohkan. Nah, itu baru manajer. Tapi yang Mbak Ana lakukan sudah betul, cuman bukan harus, baiknya ada komunikasi dulu sampai akhirnya anak-anak diajak apa tadi, proses berpikir dan mereka akhirnya menyadari, terbuka kesadarannya gitu. Ada percakapan dulu intinya sebelum Mbak Ana mencontohkan. Jadi hampir jadi manajer, cuma kurang yang komunikasinya aja yang perlu ditambahkan di awal sebelum memberikan contoh. Mungkin itu Mbak Ana kalau menurut saya. Jadi Oke, terima kasih jawabannya Bu Aisyah. yang ditambahkan. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan refleksi lagi kah? Atau sudah cukup? Sudah lewat berapa? 13 menit kita cukupkan berarti ya. Ada tambahan lagi nggak tadi untuk Oh iya Bu Aisyah, sebentar. ya. Apakah materi hari ini akan di-share biar kami bisa ngeprint dan bisa membaca ulang? Di-share-nya di mana? Nanti Mbak Ana tak kasih aja di grup sekolahan. Banyak yang Oke. Oke. Oh ya, ini materinya di-share, bukan materi yang di-share nanti rekamannya ini saya upload di YouTube saya. Saya upload di YouTube saya. Jadi nanti kalau misalnya perlu untuk mengcapture atau mencatat, tapi kalau materi ini sebenarnya banyak di mana-mana dan ini materi umum. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya ikut guru penggerak, entah itu jadi pengajar praktik atau jadi calon guru penggerak, insya Allah dapat materi dan lebih kayak lagi nih saya cuma ambil ringkesannya aja, cuma versi singkatnya. Aslinya ini dipelajari dalam waktu berminggu-minggu, berhari-hari. Ini hanya versi singkatnya saja dari sedikit pemahaman saya begitu. Nanti Mbak Ana di grup sekolah ya. Bapak Ibu kalau misalnya Assalamualaikum Mbak Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ririn. Iya, aku ketinggalan, nggak tahu materinya apa. Maaf. Baru pulang dari Purwokerto terus kok ketinggalan. Udah di-share sih ke teman-teman si Benying 5, itu kayaknya ada Mbak Afifah. Oh iya, tadi ada Mbak Afifah. Ya. Oke, nggak apa-apa Iya. Bu Ririn. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di luar forum ini. Iya, materinya kayak Mbak Ana gitu, di-share. Oke, siap. Saya share di mana ya? Intinya Bapak Ibu yang butuh materinya. Dikirim. Iya, nanti saya bisa japri saya ya. Bisa japri Ya, saya. Oke. Makasih ya Mbak Ais. Sama-sama, Iya, Bu sukses Ririn. selalu buat Mbak Ais. Amin, Semangat. Bu Ririn juga. Iya, Amin. udah tua aku mah. Bukan guru penggerak, guru bergerak-gerak. Nggak apa-apa, Gerak Bu. ngalor, Jadi gerak semua ngetan. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke penutup bahwa perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada satu titik yang tujuannya adalah memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan kita. Tadi goal budaya positif itu diawali dari nilai-nilai. Jadi harapannya fokusnya kepada memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan ini terakhir dari saya ucapkan terima kasih untuk hari ini, hari malam yang luar biasa. Terima kasih untuk support-nya, terima kasih untuk kehadirannya, dan mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk diskusi di lain kesempatan.
Begitu Bapak Ibu, dan saya akhiri, mohon maaf lahir batin untuk keterbatasan dan kekurangan saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari sesi berbagi. Jadinya diskusinya tadi sedikit banget. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Apa nggak bisa diulang, Mbak? Foto screenshot dulu di foto. Nah, ada fotonya, Oh, iya. Bu. Foto Oh, iya. Cuma sebentar, tok, 2 jam apa berapa? Bapak Ibu nggak ada yang berkenan on cam kah? Mau saya capture dulu ambil fotonya. Ini cuma saya lihat wajahnya Mbak Ana sama Pak Arif, Budiman, oh Bunda ada, Mbak Iin ada, Aku alhamdulillah. nggak pakai Foto jilbab, dulu. nanti Foto nyari. dulu. Ada Mbak Risa. Terima kasih sudah muncul on cam. Pak Sunarto lagi sorongan kan nggak perlu, cukup wajahnya aja Pak yang diperlihatkan. Wajahnya aja. Harus Ayo lebih foto, ada. Bu. Mbak Wiwin, Aku terima lagi kasih. dasteran, lagi udah pakai daster. Oke, Bu Diana, Mbak Fitri. Saya capture ya, yang ikhlas untuk on cam, yang enggak apa-apa, yang ikhlas aja, nggak memaksa. Terus jarinya gimana? 1, 1 apa 2, Bu? 2. Oh, jarinya. Oke, jempol buat semuanya karena sudah keren hari ini. Sudah kita belajar bareng-bareng malam hari ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama Mbak Ain. Ya. Sama-sama. Iya. Jilbabannya atas setok, jilbabannya daster. Gimana? Stop recording. Ya Bu Marni, nggoret jilbab iki suwe temen nang endi.